Halo semuanya, ketemu lagi sama Kak Pia. Di video sebelumnya kita udah belajar tentang objek IPA dan pengamatannya nih. Pernah gak sih kalian perhatiin hewan-hewan yang ada di sekitar kita? Ada kupu-kupu, kucing, burung, elang, sapi, dan masih banyak lagi. Dari beberapa contoh tadi, kita bisa kelompokkan hewan-hewan itu ke dalam kelompok yang sama. Misalnya, kucing dan sapi dikelompokkan karena keduanya berkaki 4. Nah, pengelompokan hewan itu tadi kita pelajari dalam topik kali ini, yaitu klasifikasi makhluk hidup. Makhluk hidup dan tak hidup, kira-kira apa aja ya ciri-ciri dari keduanya? Nah, yang pertama ciri-ciri makhluk hidup yaitu bernafas. Bernafas yaitu proses mengambil oksigen dan juga mengeluarkan karbon dioksida. Yang kedua, perlu makanan. Makhluk hidup ada yang bisa bikin makanannya sendiri dan ada juga yang mengambil makanannya dari organisme lain. Lalu yang ketiga, mengalami pertumbuhan, berupa pertumbuhan ukuran tubuh, dan yang keempat melakukan ekskresi, berupa pengeluaran zat sisa hasil metabolisme. Lalu yang kelima, mampu bergerak. Gerakan yang terjadi bisa berupa gerak berpindah tempat atau gerakan sebagian anggota tubuh tanpa adanya perpindahan tempat. Yang keenam, mampu beradaptasi, artinya gimana caranya dia menyesuaikan diri sama lingkungan tempat dia hidup. Lalu yang ketujuh, mampu berkembang biak, tujuannya untuk melestarikan keturunannya. Perkembangannya bisa terjadi secara seksual ataupun aseksual. Lalu yang kedelapan, mampu menanggapi rangsang atau iritabilitas. Rangsang ini bisa berupa suhu, cahaya, sentuhan, dan lain-lain. Lalu ciri-ciri yang barusan kita pelajari kalau di kehidupan nyata, contohnya kayak gimana sih? Nah, contoh yang pertama, kuda yang lagi ada di padang rumput. Kuda termasuk makhluk hidup khususnya hewan. Dari gambar itu kita bisa tahu salah satu ciri dari makhluk hidup yang dimiliki oleh kuda, yaitu dapat bergerak dan juga berpindah tempat. Lalu contoh yang kedua, ada ilustrasi tentang fase-fase kehidupan manusia nih. Nah, ciri yang ditunjukkan adalah pertumbuhan yang dialami oleh manusia dari bayi sampai dia dewasa, kemudian lanjut usia. Itu tadi tentang makhluk hidup nih teman-teman. Gimana sama makhluk tak hidup? Nah, kalau makhluk tak hidup itu kebalikannya dari makhluk hidup. Di mana ciri-cirinya yaitu tidak dapat bergerak kecuali kalau ada pengaruh dari luar. Kemudian tidak melakukan metabolisme karena dia nggak perlu nutrisi dan nggak beraktivitas apapun. Jadi nggak ada nih proses respirasi, sintesis, dan ekskresi. Kemudian tidak berkembang biak. Kalau dia nggak beraktivitas artinya nggak ada proses perkembangan juga dong. Terus kemudian tidak tanggap terhadap rangsang. Makhluk tak hidup bakalan diam aja meskipun dapat rangsangan dari lingkungan. Kemudian makhluk tak hidup contohnya apa aja sih? Nah, contohnya adalah seperti batu, botol, meja, air, dan juga pasir. Oke, sekarang kita fokus ke pembahasan tentang makhluk hidup. Karena kan ada banyak sekali makhluk hidup ya. Terus gimana sih cara kita mempelajarinya? Nah, kita lanjut ke pembahasan berikutnya tentang klasifikasi makhluk hidup. Tadi udah disinggung sedikit nih tentang klasifikasi. Klasifikasi makhluk hidup adalah cara yang sistematis dalam mempelajari makhluk hidup berdasarkan persamaan dan perbedaan ciri makhluk hidup. Tujuannya biar apa? Biar memudahkan kita dalam mempelajari makhluk hidup yang begitu banyak. Nah, teman-teman, ilmu yang mempelajari tentang ini disebut dengan taksonomi. Ada yang tahu nggak tokoh pelopor ilmu taksonomi ini? Nah, beliau adalah Carolus Linnaeus, bapak taksonomi yang prinsip klasifikasinya masih tetap dipakai sampai sekarang. Lalu apa aja sih yang jadi prinsip klasifikasi dari Linnaeus? Kita bahas satu persatu ya. Yang pertama, dasar klasifikasi berupa persamaan dan perbedaan ciri makhluk hidup. Yang kedua, kunci determinasi, yaitu petunjuk dalam identifikasi berupa ciri khusus dari organisme. Lalu yang ketiga, tingkatan takson, terdiri dari kingdom, divisi untuk tumbuhan atau filum untuk hewan, kemudian klasis, ordo, familia, genus dari spesies. Kemudian yang keempat ada tata nama ilmiah. Aturannya yaitu nama organisasi terdiri dari 2 kata dari bahasa Latin. Kata pertama menunjukkan genus, dan penulisannya diawali huruf kapital. Kemudian kata kedua menunjukkan spesies, penulisan nama ilmiah digarisbawahi atau dicetak miring. Kita udah bahas tentang prinsip klasifikasi ini teman-teman. Selanjutnya kita akan belajar tentang tahapan klasifikasi.
Itu kayak gimana ya? Yuk langsung aja kita pelajari. Yang pertama, identifikasi ciri makhluk hidup. Maksudnya, kita amati dulu nih ciri-ciri makhluk hidup yang mau kita klasifikasikan. Yang kedua, pengelompokan makhluk hidup dari ciri-ciri yang udah kita kumpulin tadi. Kita kelompokkan makhluk hidup tadi sesuai kelompoknya. Contohnya seperti apa? Oke, kita lihat contoh klasifikasi dari tanaman padi. Padi punya nama ilmiah Oryza sativa. Klasifikasinya yaitu Kingdom Plantae, divisi Magnoliophyta, klasis Liliopsida, ordo Poles, familia Poaceae, genus Oryza dan spesiesnya Oryza sativa. Oke, kita udah belajar tentang klasifikasi makhluk hidup. Dari semua poin-poin tadi, gimana nih? Udah paham belum sama materinya? Atau masih ada yang belum paham nih? Nah, biar lebih seru lagi belajarnya, Kak Pia bakalan kasih beberapa soal buat kalian. Kita lihat sama-sama yuk soalnya kayak gimana. Soal latihan pilihan ganda nomor 1. Salah satu ciri makhluk hidup adalah membutuhkan makanan untuk kelangsungan hidupnya. Ilustrasi di atas menunjukkan dua jenis makhluk hidup, yaitu pohon rindang dan ikan paus. Keduanya sama-sama membutuhkan makanan. Tetapi jenis makanan dan cara mereka memperoleh makanan berbeda. Manakah pernyataan berikut ini yang menunjukkan perbedaan tersebut? Nomor 2. Spesies yang memiliki hubungan kekerabatan paling dekat ditunjukkan oleh nomor 3, pilihan ganda kompleks. Perhatikan gambar berikut ini. Gina akan mengidentifikasi hewan A dan B untuk dikelompokkan sesuai kategorinya. Berikut adalah kunci determinasi yang digunakan untuk proses identifikasi. Nomor 4, benar atau salah. Tentukan benar atau salah dari pernyataan berikut ini. Kata kedua pada spesies Miselia champaca menunjukkan tingkat takson genus. Yuk coba kita bahas bareng-bareng. Nomor 1, jawaban yang benar adalah D. Nah, ikan paus itu termasuk hewan. Dia bersifat heterotrof, artinya memperoleh makanan dari organisme lain. Nah, dalam hal ini makanan ikan paus itu berupa plankton. Sementara pohon itu termasuk tumbuhan yang bersifat autotrof. Artinya dia membuat makanannya sendiri melalui proses yang namanya fotosintesis dengan bantuan cahaya matahari. Selanjutnya nomor 2, jawaban yang tepat adalah B. Jadi semakin dekat hubungan kekerabatan organisme, maka semakin banyak persamaan ciri yang dimiliki. Spesies dengan nama genus yang sama menunjukkan hubungan kekerabatan terdekat. Oke, kita lanjut ke jawaban nomor 3. Yang tepat adalah A dan D. Nah, untuk hasil identifikasi hewan A yaitu 1A bertulang belakang, 2A tubuhnya selalu basah, 3A kulit bersisik. Nah, itu adalah Pisces. Kemudian untuk hasil identifikasi hewan B yaitu 1A bertulang belakang, 2B tubuhnya tidak selalu basah, 4A dia menyusui anaknya. Nah, itu disebut hewan mamalia. Soal yang keempat, jawabannya adalah salah. Jadi, berdasarkan aturan tata nama ilmiah, kata pertama menunjukkan tingkat takson genus, sedangkan kata kedua menunjukkan tingkatan takson spesies. Pada spesies Miselia champaca, nama genusnya adalah Miselia dan nama penunjuk spesiesnya adalah champaca. Gimana teman-teman, kira-kira susah nggak soal-soal tadi? Nah, coba silahkan dikerjain ya. Jangan lupa di-review lagi materinya biar pemahamannya makin oke.